Disclaimer on 1, 2, 3. Sebelum mulai, sedikit disclaimer ya. Opini dan dari podcast ini dan cerita ini berdasarkan dari pengalaman pribadi dari narasumber kita. Nah, tujuan kita kali ini itu bukan buat ngatur cara pandang siapapun, tapi kita cuma mau ngobrol santai ya. Karena di ruang tutur ngomong jujur, gak diatur. Nah, bersama narasumber kita, selamat datang di ruang tutur, ruang bebas, ngomong jujur, nggak diatur. Bareng aku, Bayu. Dan aku Purni, pada kali ini kita bakal ngebahas suatu hal yang penting di kalangan remaja. Nah, yaitu kesehatan mental atau mental health yang judulnya Silent Struggle, krisis kesehatan mental remaja dan peran dunia pendidikan dalam menyuarakan yang tak terlihat. Dengan narasumber kita ada Cynthia dan Abi. Hai, Hai. hai teman-teman. Gimana kabar kalian kali ini? Aku overall aku oke, aku sehat. Tadi gimana? Baik. Oke, kita lanjut aja ya ke pertanyaannya. Nah, karena kalian bilang kalian baik-baik aja, pernah nggak sih kalian merasa capek banget tapi bingung mau cerita ke siapa? Mau seperti ini Abi atau Cynthia, aku? Cynthia. Aku lo. Ya, Oke, kalau dari aku sendiri capek banget tapi nggak pernah bisa cerita ke siapapun gitu. Pernah, aku pernah di titik itu. Dan ya udah rasanya kayak kosong aja gitu. Apa-apa mendem, apa-apa diam sendiri. Itu kalau dari aku. Kalau dari Abi? Kalau aku sih pernah ya, kayak bener-bener bingung lah mau cerita hal-hal pribadi gitu mungkin ke siapa. Gitu sih kalau dari aku. Oke. Terus kalau menurut kalian nih, kenapa sih remaja zaman sekarang tuh gampang banget ngerasa not good enough? Kalau dari aku, mungkin kita tuh kebanyakan standar ya. Oke. Kita kan lagi marak-maraknya sama sosial media nih. Kayak TikTok, Instagram, dan banyak platform lain dah. Nah kan punya namanya kayak standar gitu. Waktu itu standar diri, standar relationship, standar pekerjaan. Itu yang ngebuat kita nggak ngerasa cukup di hal manapun gitu. Terlalu too much gitu ya? Iya, jadi kadang basic manner kita atau skill yang emang dasar aja itu rasanya nggak cukup. Karena apa-apa sekarang tuh dimintain lebih dari itu. Itu kok dari aku. Oke, bener banget sih. Kalau dari Abi gimana? Ada nggak ngerasa kayak, duh aku kurang banget nih di hal ini, duh gimana ya? Kalau dari aku pribadi sih nggak pernah sih nggak kayak gitu. Oh nggak pernah ya? Ini percaya diri ya orang Percaya dia. Oke. Lalu boleh gimana caranya Subi untuk kita sebagai manusia itu biar yang lainnya itu terbuka dengan dirinya sendiri. Boleh diceritain agar punya kepercayaan diri yang kuat. Oh, mungkin kayak seperti kita tuh nggak malu gitu ya untuk cerita hal kita. Yang pertama sih ya, kita sih nggak boleh, itu kayak dibilang Cynthia, kita sih nggak boleh minder sama diri kita sendiri ya. Dan yang kedua sih ya kita harus lebih was-was juga kalau mau cerita atau apapun itu tentang pribadi kita, tentang keluarga mungkin. Gitu sih kalau dari menurut aku. Artinya hal kecil pun akan mempengaruhi semuanya ya. Betul banget. Nah, karena hal kecil itu mempengaruhi kalian, tapi apa sih? Kalian pernah nggak sih melihat hal kecil apa yang kelihatannya sepele bagi kalian, tapi justru bikin itu yang kalian tertekan banget? Hal kecil yang bikin tertekan ya. Mungkin kalau dari aku sih lebih ke gimana cara orang ngomong ke aku. Itu kan hal kecil ya, hal Iya. basic banget. Dari nada bicara, dari tutur kata yang apa orang itu sampaikan ke aku. Itu kadang kalau misalkan ada yang emang ada gini di aku langsung kayak ngerasa tertekan, kayak jadinya ngerasa aku bener ngasih kayak gitu. Wah, punya pikiran yang kayak gitu jadinya. Langsung OPT gitu ya? Iya, langsung overthinking. Kalau dari Abi? Abi gimana? Kalau dari aku sih mungkin sebenarnya sih nggak ada ya. Cuman kadang sih ngeliat perilaku orang. Kalau Cynthia kan di perkataan. Kalau aku kadang di perilaku orang ke aku loh. Karena aku mikir kayak, kok dia gini ya ke aku gitu. Emang aku ada salah sih sama dia? Itu sih. Itu sih enak ke praktek langsung ya dia. Ya.
Nah, karena sering kali menyinggung tadi perkataan dan pasti ada praktek langsungnya. Kapan sih terakhir kalian merasa sangat capek banget dengan perkataan orang atau tingkah satu orang tapi nggak tahu harus cerita ke siapa? Kalau aku sih, aduh nggak tahu ya. Kalau dibilang kapan terakhir, kayak sih baru ini. Lebih ke kayak minggu lalu mungkin ada. Lebih ke kayak aku tipe orang yang nggak bisa ngomong apa yang aku rasain. Biarpun aku punya orang terdekat sekalipun, tapi kalau emang dari akunya belum bisa cerita, aku nggak akan cerita gitu. Dari pribadi masing-masing. Iya, sama itu pada itu pribadi masing-masing lagi. Kalau Abi gimana? Kalau dari aku juga lupa sih ya kapan terakhir kalinya. Karena saking jarangnya dia. Ya, cuman kadang kayak dibandingkan pusing harus mikirin itu atau harus nyari orang yang bisa aku ajak cerita, ini kayak aku cari kesibukan lain supaya ya mungkin lupa lah sama orang yang itu aku. Itu sih mungkin kalau dari aku. Tapi kalian nggak apa-apa dengan keadaan seperti itu. Kalau dari aku kan ya nggak apa-apa ya, pastinya apa-apa. Nggak ada orang yang nggak apa-apa kalau digituin. Nggak ada orang yang nggak apa-apa kalau misalkan dia sendirian banget kan. Cuman kan gimana cara kita ngekontrol itu? Kita kan nggak mungkin terus-terusan bergantung sama orang kan untuk ngeceritain hal-hal pribadi kita, karena nggak mungkin semua hal itu kita ceritain ke orang. Cuma kalau tanya nggak apa-apa ya apa-apa. Gitu. Cuman aku ya udah aja. Oke, Abi? Sama sih kayak Cynthia, cuman kadang sih apa-apa ya, tapi kayak balik lagi kayak omongan gue yang tadi, aku tetap nyari kesibukan walaupun nggak ada sibuk-sibuknya loh. Pokoknya aku gimana pun caranya supaya hal itu hilang dari otakku, jadi supaya aku gak kepikiran juga. Oke. Tapi pasti ada pernah dong kalian sama orang tua atau guru pasti pernah cerita dong setidaknya kalau kalian merasa sakit. Pernah nggak kalian cerita sama guru atau orang tua kalian? Teman terdekat mungkin? Abi dulu deh. Kalau dari aku sih, ya kalau emang lagi buntu banget atau gimana gitu, pasti aku ke orang tua dulu sih, terutama ke mama. Karena mama bisa lebih dengerin aku, lebih sering kasih masukan, jadi aku tahu harus berbuat apa sama orang itu. Atau masalah-masalah aku yang lain sih, pasti aku ceritain ke mama. Jadi mama tuh lebih ngerti gitu Ya. ya. Jadi Cynthia? Kalau Abi kan Abi apa ke mama dulu kan. Aha. Kalau aku kebetulan aku ke orang yang aku percaya banget dulu. Jadi kayak ke teman dekat aku dulu. Baru kalau misalkan aku udah bisa ceritain ke mama, baru aku ceritain ke mama. Karena mama tuh juga orang yang gampang pikiran. Jadi takutnya kalau aku ceritain masalah ke mama, takutnya malah bikin beban di mama juga. Kayak gitu. Jadi aku mending cerita ke mama pas masalah itu udah clear, udah beres, udah aku bisa handle sendiri, baru cerita ke mama. Ini kalian pernah cerita ke orang lain kan, mungkin aku temukan karena ucapan apa yang menurut kalian itu paling ngena banget di kalian saat itu, saat kalian cerita ke mereka itu ngena di hati banget, atau entah bikin itu justru bikin kalian tambah down? Gimana respon kalian? Kalau masalah ucapan, kebetulan aku orang yang gampang lupa ya. Jadi kadang misalkan di hari itu aku cerita ke orang dan aku lagi ada problem gitu, udah buntu banget. Jadi itu aku akan langsung lebih ke kayak ngenain aja sih, lebih masuk aja ke hati gitu. Jadi aku juga omongan gitu, mungkin aku bakal langsung kayak entah mengekspresikan diri aku dengan nangis atau dengan apa, tapi ujung-ujungnya itu akan hilang gitu aja gitu. Jadi kayak nggak gampang masuk ke otak. Tapi ada pernah satu perkataan itu kebetulan dari mamaku yang masih aku terapkan sampai sekarang. Itu katanya di posisi itu aku lagi ngerasa butuh orang banget, tapi mamaku bilang kayak nggak usah terlalu mijain kaki di orang lain gitu, disuruh berdiri kaki sendiri aja, karena kadang orang lain kan nggak tahu, bisa aja kaki kamu tuh dipatahin sama orang lain. Itu kata mamaku. Saya pada diri sendiri aja gitu ya. Nah, kalau Cynthia kan pasti udah, dan kalau Abi gimana nih menurut Abi? Kalau Coba apa sih yang bisa membuat cowok itu hidup? Kan kalau cewek pasti banyak perkataannya. Kita nih sebagai laki, ucapan apa sih yang paling kamu ingat? sebenarnya sih tergantung orang-orang juga ya, kan beda-beda orang-orang. Kalau dari aku sendiri sih mungkin kayak aku lagi enak-enaknya nih cerita sama temenku, terus dia kayak tiba-tiba bilang, apa sih Ki? Itu nggak terlalu too much sih buat diceritain ke aku. Aku posisinya tuh kayak, aku lo udah milih Ki buat
aku ceritain masalahku, kenapa nggak menghargai sedikit loh, atau kasih masukan lah setidaknya. Kan kita kalau mau cerita itu harus diakui orang. Bener, ya. Oke, karena kalian tadi merasa ucapan-ucapan itu mungkin menurut kalian itu akhirnya ada yang bikin semangat, ada yang bikin down juga ya kayak aku tadi. Nah, tapi pernah nggak sih kalian cerita ke orang itu kalian iri atau minder dengan ucapannya dia karena merasa oh, aku cerita ke dia yang belum terus ya. Tapi pernah nggak kalian iri aku pengen dong jadi dia, atau kalian pernah terlatih hilang jati diri kalian? Nah, cara kalian nanggepinnya itu gimana? Kalian apa dulu? Kalau aku sih nggak pernah ya. Kalau temanku ngomong gitu ya udah, bukan dia lagi yang aku cari. Aku cari yang lain lagi. Cari orang baru gitu ya. Ya, karena kayak menurutku nggak penting juga orangnya di hidup tuh. Aku udah mau ngasih ceritaku, tapi dia malah nggak ngehargain gitu. Jadi ya udah, aku kayak suat aja komunikasi sama dia. Gitu sih. Kalau dari Cynthia? Kalau dari aku sih, kebetulan kalau dibilang aku pernah pengen terjadi orang itu atau enggak, pasti pernah. Namanya insecurity pada manusia kan pasti ada ya. Cuman kalau misalkan sampai orang itu ngomongin kata-kata kayak gitu ke aku, misalkan kayak emang dia nggak pengen jadi diriku kayak gitu, emang dia nggak bisa sama aku gitu, berarti emang sama kayak Abi gitu, kayak ini orang emang nggak pantas untuk aku ajak cerita. Karena di titik yang aku emang pengen ngobrol ke orang itu, pengen kasih masukan, tapi malah responnya dia bahasanya dia kayak pengen dirinya dia aja gitu yang dilihat, dia nggak ngelihat dari diriku atau dari hal lain, itu kan juga salah. Lebih baik kayak off aja lah, udah stop aja. Artinya memang pengaruh diri sendiri itu memang kuat ya, harus tegar sama diri. Benar. Nah, setegar-tegarnya kalian pasti punya sosial media dan berkomunikasi lewat internet kan. Nah, di internet itu pasti banyak sekali postingan-postingan orang lain di sosial media. Menurut sepenglihatan kalian di media sosial, pernah nggak sih kalian lihat hal besar atau hal apa yang bisa mempengaruhi kalian? Wah, aku harus lebih dia. Wah, aku harus lebih dari dia. Yang bisa mempengaruhi diri kalian buat lebih grow lagi ke depannya. Termotivasi gitu lah, bisa dibilang. Aku dulu. Ya, Oke. Kalau aku dulu sih, efek sosial media itu kan pasti ada ya. Namanya kita sosial media, kita nggak cuman berinteraksi, nggak cuman aliansi sama orang-orang terdekat kita aja, tapi ada juga yang kayak di luar kita, entah itu di luar lingkungan kita atau bahkan di luar negara pun pasti ada dong. Nah, kalau dari aku sih yang sampai ngerubah diri aku banget itu ada. Siapa Ya, itu kalau boleh tahu? itu lebih ke kayak influencer aja sih yang kayak lewat di TikTok tuh loh, kadang kayak ngasih kata-kata atau kayak ngasih gimana kehidupannya dia, dan itu lumayan berefek di aku. Jadi kayak di posisi aku buntu, aku nggak tahu aku harus kemana, terus dengan adanya akalnya dia itu jadi termotivasi untuk apa yang akan aku lanjutin setelah ini kayak gitu. Itu kan dari aku. Pak dari Abi? Mungkin kalau dari aku juga sama sih kayak Cynthia, kayak aku nih lagi benar-benar males banget nih, lagi scroll TikTok atau IG mungkin, kayak ngeliat lah postingan orang yang benar-benar ada kata-kata yang buat aku semangat gitu loh. Jadi kayak aku mikir, orangnya lo bisa sampai di sini, masa ya aku nggak bisa sih, masa aku segini-segini aja. Mungkin itu sih yang buat aku lebih termotivasi buat selanjutnya di kehidupan aku. Gitu sih mungkin dari aku. tapi langsung buktikan ya dia. Ya, Oke. Karena kadang ini kita udah tanya-tanya nih banyak ke kalian. Saat semuanya terasa berat, apa hal yang paling sederhana yang bikin kalian merasa sedikit lebih tenang? Dari Cynthia atau Abi boleh? Mau coba duluan? cinta dulu. Oke. Hal sederhana. Kalau dibilang hal sederhana sih lebih ke kayak motivasi orang ya. Motivasi orang atau enggak? Hal sederhana yang bikin aku tenang ya aku nangis. Karena itu Diluapin ya. ya, tapi enggak yang nangis ke orang itu, lebih kayak ya udah aja gitu. Masalah aku sendiri, masa ngajak orang lain gitu loh. Jadi kalau kayak itu sendiri aja. Tapi kalau dari aku, nah kebetulan aku juga
lumayan gampang nangis orangnya, jadi kayak apa-apa ya udah. Mungkin itu hal yang orang lihat kayak apa sih, kayak cengeng kali, kayak jadi orang pasti ada aja kan pikiran orang kayak gitu. Cuman namanya orang kan ngeluapin emosi beda-beda. Mungkin ada yang dengan cara nangis, ada yang bisa dengan cara makan, atau ada yang dengan cara yang lain lah gitu. Itu kalau dari aku. Kalau dari Abi sendiri gimana ya? Kalau dari aku sih buat menangin diri ya, kemungkinan kebetulan kan aku main basket juga. Mungkin aku ngilangin itu semua dengan cara main basket lah. Jadi kan otomatis lebih tenang, bilanglah semua pikirannya. Gitu sih. Lebih super banyak gerak dan nggak mikirin semuanya dia. Ya benar. Diluapin aja semua. Diluapin aja. Nah, karena kalian ini kan udah di posisi kalian diri yang sekarang sampai bisa ngasih motivasi ke orang nih, kalian artinya kan udah titik kalian percaya diri. Kalau dulu kalian bisa mengulang waktu lagi nih, dikasih kesempatan, kalian mau ngasih pesan apa ke diri kalian yang dulu? Apa yang kalian ingin ungkapkan? Kamu ini harus bisa loh, saya udah di titik ini, kamu seharusnya dulu lebih gini. Apa sih yang kalian sesali sebenarnya di diri kalian yang dulu? Oke, kalau dari aku, hal yang paling aku sesali itu rasa insecure. Mungkin insecure ini lebih ke kayak dia ada pro kontra ya. Dia bisa menjadi hal positif, juga bisa menjadi hal yang negatif. Tapi kalau hal itu berlebihan, itu akan menjadi hal yang sangat amat negatif untuk diri sendiri terutama. Dan aku dulu orangnya sangat amat insecure. Jadi kalau misalkan aku ngelihat orang nih, dan orang itu looks-nya kayak kelihatan lebih dari aku, atau nggak dari achievement-nya dia, dari gimana cara dia berlaku ke orang, itu dia lebih dari aku, dan aku kan ngerasa kayak aku nggak bisa nih gini sama orang gitu. Harus aku yang ada di awal. Aku selalu punya pikiran kayak gitu dulu, dan itu sangat berefek jelek banget ke aku. Jadi ya sebaiknya janganlah, insecure itu ada batasnya lah. Kalau dari aku. Insecure itu ada batasnya ya. Insecure itu ada Jadi batasnya. nggak usah berlebihan gitu. Benar. Sampai yang berlebihan itu nggak baik. Betul. Kalau dari Abi gimana? Kalau dari aku sih hal yang paling aku sesali dulu di hidup aku itu kayak aku gak dengerin kata mamaku gitu loh. Karena kan mama kan support banget aku di basket nih. Kalau di pelajaran tuh aku nggak terlalu di-push. Jadi kayak Kebebasan gitu. ya, jadi kayak mama bilang kalau emang mau basket ya udah dari sekarang terusin basketnya. Cuman dulu tuh aku kayak masih males-malesan lah, kayak nyepelein kata-kata itulah. Itu sih mungkin Lebih kepercaya diri dan ya. lu, aku sudah dihukum nih, saatnya kita buktiin aja. Ya. Nah, karena kalian kan remaja nih istilahnya, waktu kita nih habisnya sering di sekolah, karena kita juga sering dibilang sekolah itu rumah kedua kita. Nah, menurut kalian bener nggak sih sekolah itu rumah kedua, atau mungkin ancaman kedua? Kalian ngerasa aman nggak sih di sekolah? Kayak nyeritain sesuatu, misalnya ke BK atau kemanapun gitu. Kalau dari aku sangat amat merasa aman ya di sekolah, karena aku dari sekolah itu aku ngebentuk semua karakter yang aku dapetin sekarang. Pertama dari skill public speaking. Aku kan maksudnya dari sekolah aku sering ngisi acara gitu kan, MC di acara ini itu gitu. Entah itu acara atau acara-acara emang besar, entah itu formal atau non formal. Itu kan semua berawal dari sekolah. Kalau nggak dikasih ruang di sekolah, aku nggak bisa mengasumsikan diri sebagaimana gitu loh. Terus juga dari segi teman-teman juga, teman-temanku di sekolah sangat amat baik syukurnya. Jadi kayak aku kadang pasti pernah aja sih nonton di rumah gitu loh. Kayak mungkin memang capek di rumah atau gimana, kita larinya ke sekolah karena ketemu teman kayak gitu. Jadi sekolah tuh bukan tempat untuk belajar aja sebenarnya. Itu kalau dari aku. Karena lingkungannya itu sportif gitu ya. Lingkungan Jadi sportif. nyaman. Iya benar. Kalau dari Aldi? Kalau dari aku sih ya 50-50 sih. Karena sama sih kayak Cita, kadang aku di-spend. Cuman aku kayak bosen aja loh di-spend. Jadi kayak aku ke sekolah, ya
Nah, teman-teman. iya, sama kayak Cynthia. Untungnya teman-temanku baik-baik semua. Itu kan ya pasti adanya sih yang masih iri sama kita. Iya, benar. Tapi ya itu sih aku singkirin dulu ya. Nah, Agak. kita buang aja ya. Ya benar. Kita ambil yang baik-baik aja lah. Yang itu ya udahlah. Ya. Hak mereka juga kan. Mau diapain lagi? Benar, benar. Oke. Nah, tadi itu kan Habib sempat nyinggung soal akademi. Nah, gimana sih perasaan kalian ketika prestasi akademi itu dijadikan ukuran seberapa berharga diri kalian di sekolah? Gimana tuh? Boleh deh Habi dulu. Atau mau aku dulu? Nah, selaku Abi yang sering dispen nih katanya pasti kan mengambil banyak prestasi. Mulai dong bercerita sedikit nih. Hal positif dan negatif apa yang kamu rasain saat mendengar perkataan orang lain, tapi ngenaknya ke diri kamu. Gimana ya? Kalau kita ngomongin prestasi sih, mungkin kayak gimana ya? Mungkin kayak agak personal ya. Cuman kayak ada sih orang beberapa yang ngomong kayak apa sih basket lu Ki kemarin cuman menang DBL gitu. Aku tuh kayak langsung ngerasa kayak apa sih DBL lo ya bisa bilang gede lah namanya. Penghargaan nih. Ya, Iya. penghargaan. Sedangkan dia yang ngomongin aku nih kayak gak punya apa-apa. Heeh. Itu cuman kayak lontalan-lantung lah di jalan. Dia juga nonton aku main kan. Iya, kan? Iya, benar. Itu hiburan juga kan di dia. Seharusnya dia kan supporter. Ya. Betul. Tapi di belakang ternyata beda ya. Hmm. Nah, menurut Abi, apakah Abi menanggapi hal itu atau kami buang jauh-jauh aja? Pastinya sih buang lah. Ngapain lah orang-orang kayak itu didengerin kan. Ya. Buang waktu aja. Saya diri aja ya. Bener. Sih dah. Kalau dari aku sih dibilang akademi itu sebagai tolak ukur ya. Kadang orang yang terlalu pintar bahasanya ya di akademik itu kadang dia bersikap di luar itu nggak baik loh. Entah itu orang mau nerima apa kataanku atau enggak. Cuman dari beberapa banyaknya temenku yang emang bahasanya lah dia terlalu pintar lah, dia sangat amat unggul di akademik. Tapi dia saat ngebawa diri ke lingkungan sosial kosong. Aku bukan di sini nggak bermaksud untuk menjatuhkan, tapi terkadang orang yang memang dia bahasanya standar atau bahkan biasa aja di akademik, saat dia dibawa ke lingkungan sosial atau dibawa lingkungan pekerjaan atau lingkungan yang emang membutuhkan skill untuk tenaga kerja, itu dia unggul. Karena saat kita ke dunia pekerjaan, bukan otak lagi yang dipakai, bukan tentang matematika, bukan tentang kimia, biologi atau semacamnya, tapi gimana cara kita ngebawa diri kita ke orang, kayak gitu. Itu menurut aku. Dan kalau orang yang dibilang, aku kebetulan pernah juga sama kayak Abi, aku kan maksudnya sering dispen juga kan, entah itu dispen OSIS atau dispen MC atau segala macam, itu kayak dibilang apa kan kayak sih juga semua orang bisa ngomong, tapi berani nggak ngomong di depan panggung kayak gitu loh. Jadi mungkin aku juga emang termasuk kurang juga kan di kelas, dan orang tua aku juga kebetulan yang ya udah aja gitu loh ngelihat akademiku. Jadi kayak menurutku bukan tolak ukur juga sih kita untuk dipandang berharga sama orang dengan nilai akademik kita. Itu menurut aku ya. Don't judge the book by the cover ya. Benar. Kita bisa nilai orang itu dari wah orangnya udah kayak gini nih, bukan bawa kayaknya. Cuma kita perlu penilaian lebih dalam ya. Iya. Ya, kita perlu mengenalin orangnya itu gimana sih sebenarnya kalau misalnya dia di sekolah, mau di lingkungan luar gitu. Karena kali kita membahas ke orang lain, pengaruh orang lain terhadap kita. Nah, sekarang kita perlu penguatan diri nih. Menurut kalian, kenapa ngomong soal kesehatan mental kita di sekolah itu masih dianggap tabu atau istilahnya abu-abu gitu? Ya. Kenapa nih menurut kalian? Kan kesehatan mental itu biasanya dianggap remeh. Bahkan sebenarnya sosialisasi pun kadang jarang ada siswa datang. Padahal itu penting bagi mereka sendiri juga. Oke. Kalau dari aku sih, kenapa kayak gitu kesehatan mental, maksudnya banyak orang yang terlalu tabu sama kesehatan orang di sekolah atau kesehatan mental anak di sekolah. Karena dari dulu kita ditekanin sekolah itu adalah rumah kedua. Dan dari kita kecil, itu kan orang tua tuh sangat amat percaya ya sama kita di sekolah, apalagi dengan adanya guru, dengan adanya lingkungan pertemanan. Tapi terkadang lingkungan itu yang
nggak orang tua kita tahu gitu di rumah. Jadi kita terlalu dilepas di sekolah, padahal kadang tuh orang di sekolah tuh juga dia yang bahasanya kayak kena bully juga kan di sekolah gitu loh. Jadi makanya aku bilang zaman sekarang itu kesehatan mental itu sangat amat penting, nggak cuma di sekolah aja. Kalau dari Abi? Kalau kesehatan mental di sekolah sih ya sama sih kayak Cica, penting banget sih dengan cara kita memilih pergaulan lah lebih utama. Mungkin kayak dari Cinta yang dibully, kita memilih pergaulan yang kita malah ngebully. Itu salah banget tuh. Mungkin itu sih kalau dari aku ya. Jadi kita nggak boleh kayak terjerumus Ya. ke hal yang negatif gitu ya. Kita bisa milih kemana sih kita maunya. Ini bener nggak sih? Karena maraknya pembulian tadi yang kalian sebutin ya, karena sekolah itu bisa jadi rumah kedua kita atau ancaman kedua kita. Nah, menurut kalian berdua, sekolah itu memberikan dukungan yang bagaimana sih yang dibutuhkan siswa agar dia merasa aman di sekolah atau tenang sebagai anti pembulian lah atau anti stigma di sekolah? Kalau dari aku sendiri sih, bully itu kita kan anggapannya gini loh, bully itu kan tindakan orang yang nyakitin hati kita kan. Terkadang hal-hal kecil itu juga banyak gitu loh bully di sekolah. Kita nggak bisa ngilangin bully gitu aja langsung gitu ya, kita nggak bisa karena gini, pergaulan sekarang itu kan dari segi cara bercandaan itu banyak yang kita anggap itu emang lelucon aja gitu loh. Tapi ada juga di satu sisi di beberapa orang yang anggap itu kayak hal yang bully gitu, kayak apa sih kayak gituin aku kayak gitu. Itu ada aja. Kita nggak bisa langsung kayak nyuruh pihak sekolah kayak cut off orang ini, orang ini, itu nggak bisa. Karena kan terkadang candaan misalkan lah manggil nama orang tua atau nggak kayak ngejudge gitu loh, bahasanya kayak ngejudge sesuatu. Tapi kayak langsung dijudge sama orang itu. Ada beberapa orang yang anggap itu sebagai bullying, ada beberapa orang yang anggap itu sebagai bercandaan. Iya. Nah, itu kalau kita bilang ya sekolah harus apa ya, kalau lebih ke sosialisasi sih, tapi ujung-ujungnya kan percuma karena yang dibilang Bayu tadi, sosialisasi sekarang tuh kayak nggak ada apanya gitu loh. Ujung-ujungnya siswa datang main HP, kalau nggak gitu ya udah bercanda-bercanda aja gitu. Kalau menurut Cynthia gimana sih biar orang-orang tuh tertarik gitu untuk Sosialisasi. gitu? Itu balik ke diri orangnya lagi sih ya menurutku ya, karena kan nggak semua orang suka ngeliat orang ngomong gitu loh. Sosialisasi kan lebih ke kayak itu kan orang ngobrol aja kan di sini, dia maparin materi, ngasih ini itu gitu. Ada orang yang emang dia harus diajak berkegiatan dulu baru dia ngerti, dan ada emang orang yang dia full dikasih omongan baru dia ngerti gitu. Jadi kadang kan juga anggapnya kita gengsi kan, kita kalau diajak juga sosialisasi itu kan bosen gitu loh ngeliat orang ngomong aja kerja Apalagi berjam-jam gitu. bener kayak oke lah kalau misalkan sosialisasinya itu kayak relate gitu di kita. Kadang kan kayak sosialisasi itu banyak yang nggak terlalu relate di kita, tapi biar ada aja gitu loh kegiatan itu kan ada kayak gitu. Itu susah karena balik lagi ke diri orangnya gitu. Kalau dari Abi gimana nih? Sorry boleh ulang pertanyaannya? Karena kita menyinggung banyak hal bully di sekolah, dukungan apa yang sekolah bisa berikan ya buat kamu di sebagai siswa atau mungkin siswa yang lain lebih dari itu saat ini yang bisa memberikan dia dengan merasa sekolah itu aman, tenang, tanpa bulian dan anti stigma lah di sekolah. Kalau dari kita dulu ya, yang paling penting sih kita sih menjaga pergaulan kita lah, karena kan ya nggak semua orang bisa diam di sana lah, kayak yang tadi Sinta ngomongin. Kita juga nggak boleh terlalu terbawa arus lah sama orang-orang yang kayak gitu loh. Nah kalau semisal dari sekolah ya, kan bener kayak Sinta tadi bilang, sekolah tuh nggak terlalu bisa langsung cut off murid itu juga kan. Jadi ya mungkin kayak kita lebih terbuka aja sih sama guru. Kayak banyak cerita aja Iya, ya. bukan kecil dulu lah.
Karena kita percaya bahwa guru itu orang tua kita di sekolah. Ya. Jadi mereka lah yang bisa menuntun kita. Oke, karena lebih terbuka aja sama Nah, menurut kalian nih, gimana sih cara kita bisa mulai nyuarain hal-hal yang selama ini cuma terbendam di benak kita? Kayak biar bisa aja gitu nyuarain hal yang apa sih dalam diri kita yang kita mau ceritain ke teman-teman tapi nggak bisa gitu. Kalau dari aku pribadi itu sih kita harus cari dulu sih orang yang emang kita percayain gitu loh untuk ngeluarin hal-hal itu, karena kita percuma gitu loh bahasanya ngeluarin kayak anggapan aku mau curhat nih soal tentang diriku atau nggak tentang masalahku gitu, tapi orang ini nggak bisa menanggepin itu dengan baik. Nah itu kan juga malah jadi problem tambahan kan buat kita, kayak ini orang nggak ngebantu apa gitu, malah yang ada malah tambah stres, tambah ngedown juga kan kitanya. Jadi hal pertama yang perlu kita cari itu orang yang kita cari untuk cerita, kayak gitu. Orang yang bisa menghargai Iya, kita, orang yang gitu emang ya. kita percaya juga. Uh-huh. Karena kan takutnya gini, misalkan kita cerita tentang anggapan kayak aku lagi ada masalah sama ini nih, aku nggak suka sama orang ini, kayak ya orang ternyata di belakang ngomongin aku banget gitu. Dan orang ternyata bad influence banget buat aku, dan aku kayak udah nggak tahan sama orang ini. Tapi aku malah cerita ke orang yang juga temennya dia, temen dekatnya dia, bahaya juga kan di aku gitu. Jadi kita cari yang emang orang yang emang bener-bener kita percaya, biar anggapanlah satu nggak cepu lah ke orang itu. Jadi kalau kita cepu kan kita juga yang tambah kena masalah kan, kayak gitu. Tuh kok dari aku. Kalau dari aku gimana? Kalau dari aku ya, cara aku menyuarakannya itu kayak aku punya sih satu temen yang benar-benar aku ajak dari SD. Mungkin kalau emang lagi buntu banget, pasti ke dia lah aku ceritanya. Dan dia supportif banget sih buat aku kasih solusi lah buat masalah-masalahnya. Jadi kayak aku lebih terbuka, aku lebih tahu lah harus ngapain lah untuk masalah aku yang ini. Itu sih kadang kalau dari aku. Apalagi teman SD ya, udah kenal lama banget. Udah Iya. berapa tahun sih ya? 20 tahun. Hari ini kita belajar satu hal penting, bahwa dia bukan berarti kuat dan senyum belum tentu kita bahagia. Banyak remaja dalam diam karena takut suaranya tidak didengar. Tapi perjuangan itu nggak harus disembunyikan. Dunia pendidikan punya peran besar buat bantu mereka merasa aman, diterima, dan didengar. Nah, sekolah bukan cuma tempat buat belajar, tapi juga tempat buat tumbuh jadi manusia yang utuh. Nah, mulai dari hal kecil saja, seperti didengarkan tanpa ngejudge dan berani jujur soal perasaan kita. Karena saat kita udah mulai jujur, kita nggak cuma nyembuhin diri sendiri, tapi juga ngebantu orang lain buat ngerasa nggak sendirian. Oke, terima kasih buat Cynthia dan Abi karena udah nemenin obrolan kita hari ini di Ruang Tutur. Semoga setelah dengerin ini, kamu bisa lebih berani lagi untuk nyatain apa sih yang ada di dalam hati kamu. Ingat, tidak apa-apa kalau belum baik-baik saja. Yang penting, jangan berhenti untuk mencoba, untuk menyuarain apa yang kamu ingin. Karena di balik setiap diam, selalu ada cerita yang pantas buat didengar. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya di Ruang Tutur. Ngomong jujur, nggak diatur. Oke, bye-bye. Makasih ya.